Halo guys, selamat datang di podcast Merdeka Finance episode pertama bersama aku Rija Hinterland. Kali ini kita akan membahas soal dinamika pasangan Gen Z dalam menghadapi tantangan ekonomi. Di sini aku nggak sendiri, ada pasangan Gen Z yaitu ada Adit Aditya dan juga Rani Maharani. Ya, di sini aku nggak akan basa-basi nanya kabar kalian karena kalau udah di sini pasti baik lah ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi boleh mungkin dari Adit kemudian ke Rani untuk menceritakan sedikit latar belakang kalian, kesibukannya ngapain dan prioritasnya sekarang itu apa? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Adit Aditya, saya tinggal di Sumedang. Untuk kesibukan kali saat ini mungkin sekarang lagi sibuk kuliah sekaligus punya bisnis kecil-kecilan juga di rumah, jualan di online shop. Okay. Mungkin kalau untuk kesibukan lainnya mungkin kayak lagi belajar kayak investasi, kayak trading harian kayak gitu-gitu. Kalau Rani? Aku sama kayak Adit. Maksudnya aku sekarang kuliah, cuman kalau tadi Adit sampingannya sambil dia punya usaha kan. Kalau aku itu sampingannya bukan sampingan sih. Aku tuh kayak kerja sambil kuliah. Jadi sebenarnya aku di kerjaan juga itu full timer. Cuman kalau kuliah akhirnya aku ambil sistem WFA. Jadi aku tuh bisa ya work from anywhere gitu. Terus selain kesibukan kerja atau kuliah, aku juga sama mungkin ya kayak Adit. Aku tuh sangat seneng banget di dunia investasi. Cuman bedanya kalau dulu tuh aku tipe yang investor banget. Jadi udah aku beli instrumen investasi, akhirnya aku keep. Tapi semenjak kenal sama Adit, aku jadi ikutan kayak trading harian gitu sama Adit tuh. Oke. Berarti kalian itu termasuk mahasiswa yang sangat-sangat aktif ya, karena di samping kegiatan kuliah juga banyak kegiatan di luar. Tapi ngomong-ngomong soal investasi dan juga finance, kapan sih titik di mana kalian menyadari bahwa kalian ini harus melek finansial ataupun investasi ya? Dan siapa yang pertama? Kayaknya pertama aku nggak Pertama sih. Rani dulu sih. Iya, Oke. soalnya aku tuh udah mulai kenal sama atau seenggaknya aku udah sadar harus ada money management lah. Itu tuh pas aku usia 18 tahun, aku ingat banget. Jadi dulu tuh pas aku SMK akhir tuh kan ada magang ya di sekolah tuh. Dan dari itu magang aku tuh yang paid, yang akhirnya dapat uang saku lah untuk kita siswa yang lagi PKL. Nah dari PKL atau dari magang itu tuh aku kayak ngerasa awalnya sempet sih kayak uang tuh diterima terus keluar dan tetap minta orang tua gitu ya, karena emang jumlahnya juga kecil sih sebetulnya. Cuman karena mungkin waktu 2021 pas kita zamannya COVID kan, tuh era informasi bikin akhirnya aku terpapar banyak lah informasi, salah satunya informasi terkait keuangan atau investasi. Nah dari situ itu pertama kalinya sih aku baru mengenal ya, tapi belum sampai mempelajari lebih dalam, itu belum. Itu karena emang yang kayaknya baru pertama kenal tuh emang aku sih. Kalau Adit gimana? Iya, kalau Adit emang sebenarnya melek keuangan tuh dikasih tahu sama Rani juga. Terus pernah lihat beberapa podcast kalau ada yang bilang kayak kalau kita mau kaya tuh emang harus sesuai dengan yang tepat gitu bidangnya tuh. Kita nggak bisa kayak kerja nyangkul tiap hari kaya gitu, kita nggak bakal bisa gitu. Jadi memang kita tuh harus nyari bidang yang memang cocok, yang memang benar untuk kita bisa grow itu, untuk kita bisa financial freedom lah. Nah terus ada juga pernah dikasih nasihat sama Rani kalau misalkan kita gak bisa ngelola uang sekecil apapun, gimana kalau kita bisa ngelola uang yang udah besar gitu. Ketika Tuhan ngasih rezeki kita yang kecil, kita gak bisa ngelola, gimana nanti Tuhan itu ngasih kita rezeki yang lebih besar gitu. Nah itu sih yang bikin Adit kayak oh iya ya, kita harus mulai finansial dari sekarang gitu, gak boleh kita dilama-lamain. Terus juga Rani itu pernah bilang kayak apalagi di umur 20-an kita sekarang tuh kita harus banyak belajar gitu. Karena ketika nanti kita udah umur 30-40 tahun, kita baru melek tentang finansial, ya kita bakal ngerasa ketinggalan gitu. Jadi dimulai dari sekarang hingga nanti mungkin bisa lebih berkembang lah untuk kedepannya gitu. Oke, berarti kan kalian mengelola sudah, terus juga sudah mengalokasikan kepada investasi. Aku mau tahu dong dari Rani dan juga Adit, instrumen investasi apa sih yang udah pernah dijalankan dan yang dijalankan sekarang itu apa aja? Kalau aku kayaknya tipe yang udah nyoba semua sih, nggak semua lah, hampir 90% instrumen investasi. Dari cerita tadi ya, kan aku kenal tuh 2021 sebenarnya sama instrumen investasi dan money management. Nah dari itu sebenarnya aku udah langsung take action sih. Aku beli salah satu instrumen investasi
jenisnya tuh reksadana. Tapi kondisinya 2012 itu kan aku masih anak PKL-an gitu, masih umur 18 tahun juga, itu kayak nggak bener-bener tahu karena kan tadi masih cukup hanya kenal doang. Jadi aku sebenarnya nggak jelas tuh itu aku beli apa tuh nggak tahu. Tapi dulu emang itu instrumen pertama kali yang aku investasiin pakai uang aku tuh reksadana. Terus udah dari situ akhirnya kan ke 2022 ke 2003 aku udah mulai mutusin untuk lebih dalam lagi nih soal investasi dan manajemen keuangan. Soalnya aku mulai kerasa pas aku dari magang, alhamdulillah kan itu ditariknya jadi kerjaan sama sekarang. Itu sempat ada di fase 1 tahun tapi aku nggak punya tabungan sama sekali. Jadi kayak harusnya mungkin bisa ya hidup secara mandiri gitu ya, tapi tetap balik kayak tadi fasenya tuh kayak tetap masih minta orang tua, terus kayak masih kayak bahasa kerennya tuh kayak paycheck ke paycheck lah. Jadi kayak habis tuh belum dapat gaji berikutnya udah habis lagi. Nah terus di 2022 aku inget banget karena dulu masih hype-nya instrumen investasi juga ya, salah satunya mungkin anak muda sekarang seneng banget tuh dibicarakan tuh kripto. Aku sempet beli karena itu juga ke bawah, karena kan aku scroll sosmed terus ya. Habis beli reksadana, aku inget banget yang kedua aku beli kripto, tapi bukan beli Bitcoin, aku beli salah satu altcoin. Sebut aja nggak? Atau nggak usah? Boleh sebut-sebut. Aku ini juga karena dulu nggak tahu ya, masih ini fase awal banget kan mengenal dunia investasi, itu aku beli altcoin namanya tuh Dogecoin. Elon Musk itu. Iya, itu yang sempet dulu rame banget karena di notice di X sama Elon Musk. Terus emang dulu sempet sih ngerasa, oh ternyata kayak gini ya, ngelihat uang yang dulu kecil banget sih, aku masih ratusan ribu gitu, tapi uang tuh bergerak tuh kayak gini. Jadi aku di situ kayak mulai ngelihat sendiri, oh ternyata emang bener yang tadi sempat Adik bilang, nggak bisa nih cuma nabung biasa di bank, apalagi itu kegerus admin, kegerus ya biaya bulanan itulah. Pas aku simpen di reksadana dan di tadi kripto itu, aku ngerasa oh uang tuh bisa gerak, bisa naik, bisa turun, dan aku mutusin udah sadar gitu ya dari sini fase dimana oh ternyata kalau aku bisa belajar lebih dalam, bisa kenal lebih paham betul gitu ya mana instrumen yang tepat, seharusnya ini bisa jadi salah satu lonjakan dari aku depannya gitu. Terus dari situ reksadana, kripto, saham juga aku terjun. Itu aku ingat di 2023 kalau nggak salah, aku pertama kali beli saham tuh saham BJB karena aku pengen ikut RUPS-nya karena dia di Bandung kan. Jadi alasannya masih kayak nggak jelas ya untuk beli investasi karena itu masih awal banget. Nah tapi sekarang udah mulai diversifikasi juga portofolio aku pribadi, nggak hanya di, mungkin kalau orang cenderung misalnya pilih satu instrumen kripto gitu ya, terus mereka bagi-bagi, ada Bitcoin, ada altcoin. Nah kalau aku tuh bagi-baginya bener-bener merata, ada reksadana, ada obligasi juga aku sempat aku pegang, saham, kripto, emas juga aku sebenarnya investasi juga sih. Aku investasi digital di aplikasi. Kalau Adit gimana? Kalau Adit sebenarnya tuh baru tahu seputar investasi itu mungkin belum lama ya, tetapi kalau awal-awal Adit itu sama pertama tuh ke Bitcoin dulu. Akhirnya di Bitcoin ngerasa kurang cocok mungkin ya. Akhirnya pindah ke reksadana. Mungkin karena Adit tuh bisnis kan ya, ada bisnis kecilan, akhirnya ada profit tambahan lah ya, ada income tambahan dari bisnis. Akhirnya terkadang Adit tuh bingung gitu, uang itu kemana gitu larinya. Suka ada profitnya tapi uangnya tuh gak jelas habis kemana. Nah akhirnya Adit tuh coba-coba untuk masuk ke reksadana. Nah, kalau di reksadana itu mungkin returnnya tuh gak terlalu besar ya. Akhirnya nyoba tuh beralih ke saham. Nah, mungkin awal-awal tuh masih bingung, kayak aku nanya ke Rani, beli saham tuh kayak gimana sih, pakai aplikasi apa gitu kan. Akhirnya bingung, nyari-nyari tahu, suka nonton-nonton juga, belajar-belajar. Akhirnya sekarang tuh kayaknya lebih cocok di saham kalau Adit gitu. Iya, kita beda beda kepribadian dan karakter banget lah. Kalau Adit tuh kayak tipe yang pengambil resiko banget kan, dia tuh nggak cocok kayak main di reksadana, di obligasi yang returnnya cuma 3 sampai mungkin paling gede itu 10% per tahun, tapi dia tuh harus agresif banget ya, kayak ngincernya yang kalau bisa untungnya lebih besar pasti dia akan mainnya ke situ. Ya meskipun potensi ruginya besar juga. Ya betul, emang high risk sih. Ya bicara soal finansial dan investasi, kan kita banyak nih ngelihat kasus-kasus pasangan Gen Z ya memutuskan untuk berpasangan. Justru mereka itu banyak spend keuangannya kepada hal-hal yang menurut mereka happy. Misalnya jalan-jalan, terus ngopi-ngopi mahal, beli barang branded dan sebagainya. Nah, dengan posisi itu, aku pengen tahu kalian bisa sampai di titik ini dulunya ada perjanjian tertentu nggak sih bisa sampai gini? Sebenarnya kita
ada juga ya karakter kayak teman-teman lain kayak Gen Z lain, karena apa ya, sekarang kan eranya sosmed gak sih, banyak tren juga kan, yang akhirnya itu salah satu tantangan dan challenge tersendiri sih bagi mungkin pasangan-pasangan Gen Z lain gitu. Tapi kalau kita sebetulnya tipe yang kita juga masih ya katakanlah having fun gitu ya, cuman mungkin karena aku orangnya sangat well planned banget gitu ya, apa-apa juga harus terencana, harus terukur, jadi mungkin kayak kadang aku tuh ngasih batasan-batasan tertentu, misal Adit beli makanan gitu ya, terus aku merasa dia pernah tuh ya mungkin maksudnya baik ya, pengen bikin aku senang, tapi dia ngeborong makanan sebanyak itu, kayak kata aku tuh ngapain, kan cuma buat berdua gitu ya. Dan endingnya juga itu nggak habis sih. Jadi kayak itu aku sayang banget uangnya kan gitu. Tapi Adit tuh bilangnya apa sih kamu tuh? Karena aku tuh mikirnya kayak gini, kayak kalau misalkan untuk makanan ya udah gak apa-apa. Yang penting kan kalau makanan bisa buat perut kita lah, buat diri kita sendiri. Kecuali kalau misalkan di spending buat beli barang-barang yang mahal terus kurang berguna, itu artinya emang kita rundingin lagi. Tapi kalau buat makanan ya Adit tuh suka nggak terlalu mikirin makanan gitu. Iya kayak mumpung sehat. Ya aku selalu bilang kita tuh harus hemat, kita tuh harus hemat. Terus dia bilang ini kan uang aku kan. Tapi ya juga ya benar. Gitu sih paling aku yang sering ngasih batasan sih. Tapi kayaknya aku juga jadi sadar sih sekarang, karena kan tadi kita beda ya, Adit tuh mengambil resiko terus nggak terlalu strict. Nah karena aku mungkin udah hampir setahun lebih nih sama Adit, jadi kadang kebawa juga sifat Adit yang nggak terlalu mikirin untuk spending. Kayak misalnya aku juga sempat baca ringkasan buku Die with Zero. Itu tuh kayak nyeritain kalau kita hidup tuh intinya jangan sampai nunggu uang yang kita kumpulkan atau apapun yang kita tanam sekarang tuh pas kita udah tua. Jadi ada beberapa yang emang harus kita spending kan gitu, dan harus nemuin kita tuh paling seneng spending di mana. Nah jadi dari situ pun akhirnya aku coba belajar lebih dalam juga, dan ternyata aku nemu istilahnya, pernah denger nggak sih money dial? Enggak, apa itu? Itu tuh kayak ternyata seseorang tuh punya kebahagiaan untuk salah satu aspek untuk dia keluarkan uang. Jadi masing-masing orang tuh beda-beda. Ada orang yang misalnya sukanya misalnya di hobinya dia spending ke sana, ya is okay, kita juga nggak boleh judge gitu. Dan aku juga udah nemu kayak kebagian spending aku di mana, dan akhirnya aku kadang nggak terlalu ragu lah untuk spending ke situ gitu. Karena dia tuh kayak misalkan beli makanan nih, dia suka diirit-irit gitu, atau kayak mikir-mikir lagi gitu, padahal ya mungkin harganya gak seberapa, tapi itu emang seirit itu gitu buat hal-hal yang lainnya tuh. Tapi semakin sini ya mulai spendingin lah untuk hal-hal yang memang dia sukain gitu. Tapi kalian ini guys bikin catatan keuangan nggak? Aku bikin sih, aku pribadi bikin, terus kita juga yang gabungan bikin. Kalau Adit awalnya dulu nggak sama sekali, sampai waktu kuliah tuh sama sekali nggak nulisin buat ngatur keuangan. Tapi semenjak kenal sama Rani, akhirnya kayak dikenalin kamu tuh harus nyatet loh semua pengeluaran kamu, semua pemasukan kamu, supaya kita tuh tahu uang kita tuh larinya tuh kemana. Dan setelah dipikir ya emang bener ya, kayak misalkan nih Rani tuh buat parkir 2000 aja dia sampai tulisin gitu, sampai dia catat ya, sampai biaya sekecil apapun dia selalu catat. Nah kalau Rani dulu emang nggak terlalu mikirinnya, kayak parkir 2000 biarin lah, terus kayak misalkan biaya transfer adminnya gitu kan biarin lah. Nah emang secara gak sadar bahwa pengeluaran kecil itu ternyata yang paling besar gitu setelah kita hitungin kayak gitu. Oke. Selain mengelola nih, kan kalian juga berinvestasi. Ada target tertentu nggak sih, tapi dalam catatan yang ingin dicapai berdua gitu? Pasti ada. Pasti ada sih. Mungkin teman-teman juga pasti yang emang di luar sana udah ada pas tiap orang, tiap pasangan pasti punya tujuan ya. Jadi kayak kita juga punya, entah itu mungkin ada tujuan yang emang harus dicapai bareng-bareng, dan ada juga sebenarnya tujuan masing-masing, tapi kita coba untuk bisa saling support masing-masing juga gitu. Kalau dari tujuan bareng-bareng, kita sebenarnya yang tadi balik lagi ke pertanyaan ada nggak sih pencatatan itu kan ada ya tadi yang sempat bilang. Nah akhirnya juga karena sebenarnya aku tuh greget sama Adit, jadi kadang emang tadi ya Adit bilang kayak nggak tahu kan uangnya yang dia terima sama keluar tuh kemana aja gitu. Jadi dia nggak tahu kalau aku tuh ya bisa tahu nih, misalnya aku sekarang di dompet ada berapa, di rekening ada berapa, atau instrumen aku yang ini ada berapa, karena aku sebenarnya itu nggak susah kok, nggak susah karena sekarang udah zamannya digital ya, banyak aplikasi atau pakai Excel segala macam, itu gampang banget. Jadi kayak misalnya aku habis beli jajan apa nih,
itu tinggal catatnya, bukan ditulis kok, sebenarnya di input ke si aplikasinya, dan sebenarnya itu akan ngebantu decision kita ke depannya gitu. Nah, belajar dari mungkin emang habit aku kayak gitu ya. Pas akhirnya aku sama Adit, aku juga nyaranin sih. Tapi sebenarnya Adit duluan yang nyaranin untuk kita mulai nabung bareng. Okay. Nah, dari situ kita tuh bikin pertama kali tabungan setahun yang lalu di rekening bank sebenarnya. Di rekening dulu sebenarnya. Iya, sebenarnya di rekening dulu. Cuman kita dulu di rekening dana nasabah, rekening investasi. Karena kita menghindari biaya admin. Nah, tapi setelah kita pikir-pikir, karena apa, makin itu kan makin bertambah ya saldonya. Kayaknya ini oke juga nih kalau kita pindahin ke seenggaknya instrumen lain yang ada kenaikan gitu, walaupun sedikit. Karena kan kita ngejarnya beda nih, karena ini rekening tabungan bersama gitu ya, untuk entah itu untuk merit atau mungkin dana darurat kita berdua. Jadi kita mikir harus di instrumen yang safe pastinya, maksudnya kayak gampang cair atau liquid, dan juga dia nggak terlalu kayak saham tuh, misalnya hari ini bisa naik berapa dan bisa turun berapa. Jadi kita akhirnya sepakat pilih reksadana pasar uang. Karena lebih aman aja, lebih safety. Ya, karena kan itu nggak terlalu rendah resiko lah, rendah resiko. Dan kita pilih instrumen yang ada fitur dia tuh kayak cair instan. Jadi misalnya nih, kalau saham atau reksadana lain kan itu ada jam bursa dan jam itunya ya. Jadi kita harus nunggu dulu nih, misalnya kalau kita mau narik saldo atau uangnya. Tapi kita pilih yang ada fitur intinya kalau mau kita narik jam 12 malam aja tuh itu bisa sebenarnya. Kita cocok lah di situ, dan kita rutinin ya tiap bulan sampai bikin perjanjian. Perjanjian apa? Iya, jadi kayak karena tadi aku well plan banget orangnya, aku tuh bikin pertama di Excel, kayak ada itu biasalah tracker, kayak misalnya saldo dari aku berapa, dari Adit berapa, dan saldo gabungan. Terus ada rulesnya juga. Terus aku kayak bikin, mau lihat gak? Apa tuh? Nah, ini tuh kayak semacam perjanjian lucu-lucuan sih. Jadi kayak sebagai reminder juga sih bagi kita untuk bisa konsisten. Karena kan aku tuh percaya banget kalau tujuan atau goals tuh harus divisualisasikan, entah itu ditulis atau digambar gitu. Nah, makanya aku tuh bikinin kayak perjanjian ini nih. Bentar, kan. Perjanjian kalian berdua itu khususnya di ini ya, soal tabungan gitu, soal keuangan. Oke. Dan itu yang kerasa loh, kayak kita misalkan nargetin misalkan 2 juta pertama. Nah, itu secara gak langsung kita punya tujuan, kita mau ke 2 juta. Nah, setelah 2 juta kita narikin lagi misalkan 5 juta pertama, terus 10 juta pertama. Dan kalau kita narget seperti itu tuh kayaknya lebih worth it lah, karena kayak dunia tuh emang ngasih jalan itu buat kita nyapai tujuan kita gitu. Gitu. Oke. Ya, soalnya kayak badan raga kita pun jadi ke bawah nggak sih, kalau misalnya kita udah mulai capek lah masing-masing, terus kita lihat yang udah pernah kita tulis sebelumnya, di situ kayak bikin kita makin semangat lagi, terus kayak makin inget lagi lah awalnya kita mau mulai itu apa sih sebenarnya. Nah, ini nih. Apa tuh? Kalau mau ditampilin juga boleh banget sih. Jadi aku bikinnya juga pakai bahasa yang nggak strict banget kayak perjanjian, kan ada tuh perjanjian kayak pernikah perjanjian, tapi itu aku bikinnya selucu-lucuan mungkin sih. Sampai ada tanda tangan dan tanggalnya juga. Iya, jadi kita ingat lagi ternyata udah kebayang aja sih, misalnya kita udah jadi ibu-ibu dan bapak-bapak ya, umur 30, umur 40, terus kita balik lagi ke umur 20 tahun ini, ngelihat lagi flashback zaman-zaman kita ngerintis gitu ya. Oh, ternyata kayak gini gitu. Ada 7 poin. Ini boleh ditampilin ke Boleh. Nanti paling aku sensor buat rekening dan sebagainya. Gila. Nggak semua pasangan seniat kalian sih. Udah planningnya udah ada, plus diikat dengan perjanjian itu. Kalau misalnya ada yang melanggar, berarti ada sanksinya itu? Ada. Jadi kayak, tapi so far nggak ada sih. Kayak misalnya kita selalu konsisten di tanggal, kalau Adit 25 ya, kalau aku tanggal 30, soalnya kita beda nerima uang masuk ya. Jadi tiap terima uang masuk, kita tipe yang langsung sisihkan, bukan nyisakan. Kan ada juga yang masih, udahlah nabung mas sisanya. Kalau kita nyisihin dulu di awal, baru akhirnya sisanya kita pakai buat biaya hidup. Jadi alhamdulillahnya setahun ke belakang kita konsisten sih, nggak ada yang melanggar. Dan kita bikin sanksi ya sebenarnya. Kalau misalnya nih di bulan sekarang Januari antara aku atau Adit ada yang nggak bisa nabung, nah bulan berikutnya dia harus bayar 2 kali lipat. Iya, kayak gitu sih. Oke. Ini ya,
Kalau kita bicara soal finansial, ekonomi, dan juga apalagi kalian kan sekarang statusnya juga sebagai mahasiswa. Nah, banyak orang yang beranggapan bahwa mempelajari hal seperti ini tuh pusing, berat, dan sebagainya. Dan bahkan juga ada yang bilang itu tuh salah satu ciri orang tidak menikmati hidupnya. Terlalu berambisi lah dan sebagainya. Aku pengen tahu dong definisi dari kalian masing-masing. Definisi bahagia menurut kalian itu seperti apa? Dengan kondisi yang sekarang. Kalau Adit sendiri ya, setiap orang memang pasti punya titik down-nya ya. Kayak kan kadang hidup tuh kadang lagi di atas, kadang lagi di bawah. Nah, Adit tuh titik buat Adit semangat lagi tuh ada pernah fase di mana pas masih SMA. Jadi pas masih SMA tuh kan bayar uang SPP tuh buat bayar ujian lah. Nah, pada waktu itu tuh Adit tuh gak bisa ikut ujian karena belum bayar SPP saat SMA tuh. Akhirnya aku ceritalah ke mama aku ya, kayak aku terus bayar SPP biar bisa ikut ujian. Nah, akhirnya mama aku ya mama usahain katanya. Nah, terus dapat tuh uangnya. Akhirnya mama aku cerita, mama tuh tadi nangis-nangis buat minjem ke temennya buat bayar Adit ujian. Nah, akhirnya di situ kayak ngerasa tertampar aja sih, kayak wah Adit tuh harus sukses loh, harus bisa apa ya, membuat orang tua tuh kayak gitu ngasih timbal balik loh ke orang tua tuh. Nah, terus di sana mulai agak semangat tuh. Terus ngelihat punya adik juga kan, punya adik cowok juga. Akhirnya kayak wah dia tuh sampai dia besar tuh kayaknya bakal sama aku gitu kan. Jadi mau gak mau kalau misalkan adik nggak sukses gitu kan, nanti adik aku kayak gimana. Nah, aku tuh gak mau kayak adik aku tuh ngalamin apa yang adik rasain gitu. Kayak kesusahannya sekarang tuh jangan sampai lah adik aku mau ngerasain gitu. Nah, terus di sana punya tuh tujuan kayak wah aku harus sukses, aku harus bisa ngebanggain orang tua aku, walaupun kayak aku janji sama diri aku sendiri mau secapek apapun aku, mau seberat apapun masalah hidup, ya aku tuh harus pasti bisa gitu. Yang penting tujuan aku tuh bisa ngebanggain orang tua aku gitu. Nah, di sana mulai terstruktur, akhirnya memang karena niatnya baik mungkin ya, akhirnya memang dikasih jalan sedikit demi sedikit bisa ngebangun usaha sendiri walaupun masih kecil-kecilan ya. Akhirnya ya itu sih yang bikin semangat tuh pastinya tujuan dulu ya. Tujuan kita tuh apa sih sebenarnya? Ya walaupun capek, ya lebih baik capek-capekan sekarang lah daripada nanti ketika kita udah umur 30-40 kita baru capek-capekan kan bakal percuma gitu. Apalagi kan kalau misalkan umur 30-40 tuh kita udah punya istri ya. Udah punya istri mungkinnya, udah punya anak, udah banyak tanggungan lah. Ketika kita mau ngambil resiko juga itu bakal lebih berat gitu. Karena takut gagal lah, nanti kalau gagal misalkan istri anak kita gimana gitu. Nah, tapi di umur 20-an sekarang masih belum punya banyak tanggungan, akhirnya mau secapek apapun, mau seberapa kali gagal pun, seperti yang Kak Rani bilang, kita tuh masih punya banyak energi lah untuk kita bisa bangkit lagi, walaupun gagal berkali-kali gitu. Karena kita masih belum punya banyak tanggungan, belum terlalu mikirin yang urusan lainnya lah kayak gitu. Banyak privilege lah di sini dong loh gitu. Kalau aku sih, kalau tadi Adit mungkin tiap orang juga aku percaya sih dia tuh punya orang tuh pasti punya titik balik turnover dia ini untuk mulai untuk merasa untuk mengubah arah hidup. Kalau aku sebenarnya kerasanya tuh waktu yang tadi sih pertama kalinya aku dapat uang dari yang magang itu. Sebenarnya itu aku bener-bener hidup yang tadi kata Riza, menikmati hidup menyenangkan. Karena mungkin udah ngerasanya dapat uang. Soalnya tuh dapat dari orang tua, iya, dapat dari yang tadi magang, dan akhirnya kan ditarik full juga dapat gitu, iya. Tapi aku tuh masih ngerasa kurang gitu. Tapi dan karena itu tadi aku hanya mementingkan ya gaya hidup gitu. Itu jujur aku pas lihat sekarang aku tuh kayak lihat-lihat lagi dulu aku kayak gimana, sampai aku lihat riwayat Shopee Food aku itu sumpah kayak kok bisa ya aku dulu nggak mikirin ini gitu ya soal uang. Tapi aku sadar sih, oh ternyata itu tuh fase aku dulu yang emang di fase playing. Jadi itu aku bener-bener menikmati hidup banget. Tapi di situ aku sadar itu sebenarnya nikmatin hidupnya sifatnya cuma temporary, cuma sesaat gitu. Nah sebenarnya menikmati hidup tuh pandangannya nggak hanya sempit saat itu juga. Aku mikir seharusnya bisa lebih panjang lagi, karena aku tuh di umur berapa ya, tahun 2022 aku mulai ngerasa sadar nggak bisa nih cuman akhirnya mikirnya jangka sekarang aja, jangka pendek aja. Aku udah mikirin nanti umur 30 gimana, umur 40 gimana. Nah ini kan karena aku ngerasa wah gila banget nih Rani yang tahun 2021 yang spending gak mikirin, main kemana aja gak mikirin gitu, sampai kayak sebenarnya tuh
fase-fase fase aku nggak mikirin apa-apa dan fase main-mainnya kayaknya udah habis di situ sih. Nah akhirnya sekarang aku sadar nggak bisa nih playing doang, harus kita uang tuh kita pakai juga buat saving dan living. Nah akhirnya di usia sekarang gitu ya, di 20-an ke atas, akhirnya aku tetap nerapin 3 itu, tapi mungkin porsinya beda. Untuk living mungkin 60%, untuk saving karena aku mikirin aku hidup bukan hanya untuk hidup aku di hari ini, ada hidup aku nanti di umur 30-40 gitu. Akhirnya aku bagi juga untuk saving itu mungkin sekitar 40 ya. Nah baru sisanya porsi yang paling kecil untuk playing. Karena aku sadar kan, ke bawah sama Adit, nggak bisa nih terlalu strict, kita nggak boleh happy, nanti kan awal jadi burn out, jadi stres, jadi gimana itu, jadi nggak, tadi kata Riza nggak bahagia. Jadi akhirnya aku sadar bahagianya aku tuh sebenarnya bukan yang tipe orang spending, main segala macam, akhirnya full hidupnya untuk playing gitu ya, tapi aku tadi ada porsi untuk living dan untuk saving tadi sih. Oke. Dengan posisi kalian sekarang yang udah ada perencanaan dan juga hasilnya udah mulai kelihatan, aku penasaran sih. Dulu kalian bisa ketemu itu gimana ya? Kita ketemu di kampus. Di kampus? Iya, pas dulu kita masih satu kampus bareng. Iya, by the way kita tuh sebenarnya beda angkatan. Iya, kita Adit tuh sebenarnya adik tingkat adik tingkat aku. Jadi kita tuh dulu ya emang karena dulu ini agak plot twist sih mungkin ya ceritanya. Jadi emang kita tuh sekampus asalnya, sekampus, kita beda semester, beda angkatan. Terus kita masuk organisasi yang sama, organisasi BEM. Karena kebetulan Lan itu dulu ketua BEM. Nah bahkan pas dia nyalin ketua BEM aja itu aku masih belum tahu, karena aku tuh jadi bisa dibilang tim sesnya ya. Iya. Tim sesnya temen musuh dia yang bukan musuh sih. Apa sih ya? Lawannya dia buat jadi ketua BEM. Nah, aku parah banget. Aku tuh nge-support dia gitu, aku tahu siapa sih ini tuh, aku cuma nge-support teman aku doang. Nah akhirnya Rani itu kepilih lah jadi ketua BEM. Nah tapi karena teman Rani yang jadi lawannya itu dia masuk BEM juga, akhirnya ngajak aku juga, akhirnya aku masuk BEM juga. Nah di sana tuh mulai ketemu Rani. Oke. Nah terus pas di BEM itu kayak aku jadi lebih sering lihat dia karena di BEM kan suka bareng-bareng lah ya di BEM itu. Nah ketika sering lihat Rani nih, akhirnya aku tuh mulai kayak, wah siapa ini kayak gitu kan. Nah akhirnya ada di satu momen, karena Rani itu aku lihat kayak public speakingnya bagus ya, dia suka ngisi-ngisi acara dan juga lainnya. Akhirnya di sana tuh mulai tertarik lah sama Rani itu. Nah terus titiknya tuh pas kita main ke satu tempat lah, di satu tempat kita main berempat. Nah di sana tuh kita cerita-cerita lah. Nah terus setelah cerita-cerita ada satu hal yang memang bikin aku tuh tertarik sama Rani. Kayak misalkan kayak yang tadi udah dijelasin, dia tuh cerita dia tuh udah mikirin masa depan sejauh itu loh. Kayak misalkan dia udah nyiapin buat dana daruratnya, udah nyiapin kayak buat dana pensiunnya berapa, buat dana kesehatannya berapa, sampai ya tadi kayak misalkan uang parkir 2000 dia tulisin. Nah, di sana mulai, wah kok ada ya cewek yang kayak gini. Terus sudah sama dia teh aktif gitu kan, pintar dan juga lainnya, sama cantik gitu ya. Nah, terus akhirnya di sana mulai lebih tertarik ke Rani kayak gitu. Dan walaupun dia dulu kayak sama sekali gak kenal sama aku awalnya kayak gitu. Ya, kita kenalnya dari situ ya pertama kali. Itu sebenarnya aku masih suka ungkit-ungkit. Kayak misalnya, kenapa kamu dulu nggak milih aku pas pencalonan itu ABM? Walaupun sebenarnya nggak kenal aku ya. Iya. Tapi di situ ini kita saling kenal di organisasi, kita ngerasa sebenarnya nggak cocok sih awal-awal. Karena tadi kan nggak beda ya karakternya, cuman ada apa ya, keresahan dan kayak misalnya tadi ya Adit tuh kayak mungkin pertama kali nemu orang yang di diri dia tuh nggak banget. Kayak aku kan terencana banget nih, well-planned banget. Sedangkan Adit ya udah kayak yang penting hidupnya jalan terus gitu. Nah kalau aku juga, aku well-planned tapi aku ngerasa ya aku tuh nggak bener-bener kayak Adit bisa hidup bener-bener kayak hidup terus berani take action. Beda lagi, soalnya aku tuh ngelihat dia apa-apa tuh gampang untuk mulai. Kalau aku tipe yang belajar dulu, kayak bikinin perencanaan, tapi agak stuck untuk take action. Dia tuh aku lihat gampang, kayak misalnya nih di tahun kemarin ya kita tuh sama-sama kenal produk digital sama affiliate, itu kan salah satu sumber cuan juga ya. Jadi memang tipe yang memanfaatkan segala sumber cuan yang lagi happening gitu ya. Nah sebenarnya aku tuh udah kenal loh, itu dari 2022 apa 2023. Kenal produk digital. Aku tahu gimana cara bikinnya, gimana cara masarinnya, cara jualannya, pokoknya aku tahu. Cuman kayak aku tuh nggak mulai terus kayak
cuman oh gini. Nah tapi Adit tuh sekalinya belajar sekali kenal dia langsung action. Oke, udah tadi kita ngobrol panjang lebar dan yang pastinya kan yang namanya pasangan tuh ada aja konflik ya. Atau kalian nggak ada? Pasti ada. Ada ya, ada. Tiap bulan perang. Tiap bulan pasti perang. Kemarin ya, semoga di 2026 wishlist kita nggak sampai sebulan sekali. Nah, aku pengen tahu nih konflik di hubungan kalian itu biasanya dari topik-topik apa sih? Kayaknya kalau aku lihat mungkin konflik kita tuh berasalnya dari kayak apa ya, perbedaan perbedaan semacam ego mungkin ya. Jadi kayak perbedaan ego dan ekspektasi. Jadi kayak kadang mungkin aku tuh ada ekspektasi tersendiri nih terhadap Adit, tapi ternyata Aditnya melakukannya A atau melakukannya B, dan mana aku tuh pengennya C atau pengennya D. Nah itu kayak jadi bikinnya kayak kita nggak selek nih. Terus aku kadang kalau udah nggak enak tuh kayak udah aku langsung bicarain seadanya ke Adit gitu. Nah itu sih, karena kan cewek biasanya suka mode-mode ya kan. Dan aku juga nih dateng mode apa sih kayak gitu. Nah kadang perbedaan pendapat juga sering sebenarnya. Cuman kayak yang lebih paling apa? Apa ya? Sebenarnya jarang berantem ya, cuman kadang berantem tuh emang gara-gara hal yang nggak sepenuhnya diberantemin sih sebenarnya. Kayak misalkan apa ya, aku main game, kadang dia tiba-tiba marah gitu kan. Kadang emang berantem itu gara-gara hal yang nggak terlalu besar sih sebenarnya. Cuman salahnya kita malah dipanjang-panjangin ya kayaknya. Karena kan perempuan pasti valid sih ini. Perempuan tuh kadang paling butuh tuh sama attention kan, sama perhatian gitu kayak. Walaupun katakanlah cemburu, karena aku cemburu tuh bukan hanya sama teman laki-laki yang tadi dia main gitu ya, sama teman perempuan karena sama teman laki-laki pun aku cemburu karena tadi aku tuh ada ekspektasi Adit tuh ya kayak waktunya tuh buat aku gitu ya, attention gitu ya, butuh attention. Akhirnya nggak cocok, soalnya kayak pernah tuh aku kayak nungguin Adit banget gitu, Adit tuh mana kayak, tapi dia kayak ibaratnya asik sama dunianya sendiri. Walaupun aku sadar sih tiap orang pasti punya dunianya masing-masing atau dunianya sendiri kan, nggak bisa kita 24 jam untuk selalu berdua. Tapi aku jadi belajar juga sih dari konflik-konflik itu. Oke. Ini kita udah sampai di penghujung sebetulnya ya. Tapi dari awal sampai akhir, mungkin ada nggak satu atau beberapa kebiasaan penting ya yang bisa diterapkan oleh penonton kita di sini, yang itu bisa membuat sebuah pasangan gini jadi grow, entah itu secara general ataupun secara finansial. Oke. Kalau aku karena secara general dan finansial gitu ya, karena kita paling penting untuk pertama tuh kuncinya adalah menurut aku saling tahu, dan paling penting adalah transparan. Sekarang kita ngerasa udah di fase saling transparan ya, karena kita udah setahun lebih gitu. Jadi apalagi ini penting banget sih kalau buat teman-teman Gen Z juga mungkin yang emang ada nantinya, entah itu after kuliahnya selesai, pokoknya ada rencana untuk ke jenjang yang lebih serius. Paling penting tuh sebenarnya paling pertama adalah transparan. Ini bukan hanya secara finansial ya, tapi secara general. Misalnya kayak dari latar belakang Adit gimana, latar belakang aku kayak gimana, kita udah sama-sama saling tahu, kondisi finansial juga kita tahu, nggak ada yang kita tutupin lagi ya, kita udah ibaratnya saling terbuka sih. Itu yang pertama, harus transparan dan terbuka gitu. Terus mungkin yang kedua, kita harus ini aku belajar dari Adit sih mungkin ya, komunikasi sih ya. Gimana tuh? Ya kan kita sama-sama harus saling komunikasi ya, mau apapun itu. Kadang kita nih sebagai cowok kan belum tahu maksud dia tuh kayak gimana. Nah terus ya kadang gini ya, kadang orang tuh pengen di ngertiin tapi dia gak bisa ngertiin gitu. Nah akhirnya aku sama Alan itu saling kayak lebih baik kita komunikasiin apapun itu. Jangan ngerasa kita tuh pengen di ngertiin gitu, tapi kita juga gak ngertiin pasangan kita gitu. Jadi harus sama-sama saling ngertiin sama lain gitu. Komunikasi itu emang paling penting juga sih. Iya benar, karena kadang namanya cewek ya, kayak aku tuh udah masa Adit nggak ngerti sih maksud aku gitu. Walaupun aku juga kadang kan cewek bisa kayak jawabnya entah itu terserah, misalnya kayak jawabnya gimana kamu aja. Nah sebenarnya ada sih cewek itu jujur keinginan yang jelas-jelas poinnya apa, tapi emang ya mungkin bagi cowok tuh itu nggak jelas gitu ya. Kayak emang, dan aku juga belajar sih, ternyata emang komunikasi yang jelas, yang transparan, poin satu tadi itu juga penting. Terus mungkin yang ketiga harus itu ya, punya target atau tujuan bersama.
karena sayang juga sih kalau misalnya nih kita Gen Z udah punya hubungan gitu ya, ini bukan hanya soal pasangan sama entah itu relationship sama seorang, tapi ya ngalir begitu aja, harus ada kita tuh kan dalam hidup harus ada satu needs atau satu kebutuhan atau tujuan yang harus kita capai gitu bersama orang tersebut. Apalagi tuh aku sama Adit kan memang udah rencananya cukup panjang gitu ya buat kedepannya. Jadi kita udah sama-sama netapin tujuan bersama kita. Jadi kayak pas kita lagi kayak konflik kayak tadi atau kita lagi ngerasa capek lah ya sama hidup di 20-an ini gitu ya, kita ingat lagi nih tujuan kita apa. Dan itu jadi alasan kita nggak sih, karena kita punya tujuan akhirnya bikin kayak bensin sih, itu jadi bensin nih kita buat mungkin ayo semangat lagi, ayo bisa diperbaiki kok gitu, ingat lagi tujuannya, masa kamu hancur gara-gara satu hal atau dua hal, kita selalu ingat tujuan kita apa, itu ngebantu. Itu sih, karena menurut tadi juga bahwa pasangan itu bukan hanya sekedar tempat kita marah, tempat kita sedih-sedih, kayak buat apa gitu ya kita menjalin hubungan kalau misalkan cuma buat marah-marahan, buat cemburu-cemburuan atau buat sedih-sedihan, kan itu percuma ya. Nah jadi memang harus penting ya, kayak kita harus targetin tujuan kita tuh mau apa sih. Nah terus aku juga sebagai pasangan ya kan, kalau misalkan aku selalu nge-boost dia untuk lebih tumbuh lagi, untuk lebih terbang lagi lah kayak gitu. Jangan sampai dengan hadirnya aku tuh malah jadi penghambat dia. Kan kadang ada tuh pasangan yang kayak misalkan banyak ngekang, kayak misalkan pasangan tuh gak boleh gitu loh, gak boleh gini, bahkan main juga gak boleh gitu ya. Nah kalau ada tuh lebih ke orang yang kayak suka kalau kamu mau apapun itu, mending kamu lakuin. Gitu kan, selama hal itu memang bikin kamu berkembang, kamu harus terus berkembang. Kayak misalkan kemarin hari itu ke Jakarta, dia diundang salah satu acara televisi juga di MNC. Kayak kan mungkin bagi sebagian orang, kamu ngapain ke Jakarta, takut gitu kan, takut ditipu atau kayak gimana. Nah kalau aku lebih nge-support, kalau misalkan mau apapun itu, kamu lebih baik jalanin aja, ambil aja. Jangan sampai gara-gara ada aku tuh malah jadi penghambat bagi dia gitu. Jadi harus sama-sama saling support. Karena ya kita tuh bakal pengennya tuh bertumbuh dan berkembang bareng gitu, gak cuma hanya sekedar pasangan atau mesra-mesraan doang gitu. Bener sih, aku juga setuju, mungkin Riza juga setuju kalau dalam hubungan tuh gak hanya soal aspek romantisme aja sih, banyak aspek lain kayak tadi nyari pasangan tuh yang harus bisa diajak perang, yang harus bisa jadi partner bisnis, yang bisa jadi partner dalam berbagai kondisi dan keadaan gitu. Dan aku ngerasa emang Adit so far sejauh ini dia tuh yang paling cocok. Jujur aku punya masa lalu yang bikin tadi Adit sempat ceritain kayak bikin aku jadi terhambat gitu. Jadi maksudnya kayak aku nggak bisa mencoba banyak hal, nggak bisa berani untuk terbang lebih tinggi lah seperti yang tadi Adit bilang. Kalau sama itu aku bener-bener malah kok rasanya aku jadi semakin cepat untuk grow up-nya gitu ya pas lagi sama Adit, karena benar-benar disupport, ditemenin waktu kadang yang tadi ke Jakarta atau kemana, Adit tuh selalu hadir gitu nemenin aku. Oke, buat kalian yang mau cari pasangan boleh ya, catat aja itu poin-poinnya. Oke teman-teman semuanya, kita udah di penghujung episode 1 ini. Jadi nanti kita akan ketemu di episode kedua. Buat kalian yang punya ide konten, ide topik atau apapun itu, boleh simpan di kamera. Di kolom komentar ya. Oke, selamat tinggal. Bye-bye. Bye.